Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan sukacita dan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 134, ayat yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh berkata-kata kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa keluarga. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 6 November 2021. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu tersenyum di tengah derita. Adapun firman Tuhan yang mendasari renungan kita akan saya bacakan dari kitab Nabi Habakuk, pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang mungkin kita semua sudah mengenalnya. Lagu itu berjudul With Christ in the Vessel We Can Smile at the Storm. Biasanya orang akan ketakutan atau putus asa di tengah badai. Tetapi di dalam lagu itu dikatakan bahwa kita bisa tersenyum di tengah badai. Di tengah badai tentu akan terasa menakutkan. Tetapi di dalam lagu itu dikatakan bahwa bersama Kristus di tengah badai, kita dapat tersenyum. Bagaimana mungkin di tengah masalah kita bisa tersenyum? Setiap orang punya masalah yang berbeda. Ada masalah yang dirasa kecil, ada yang sedang atau besar, bahkan sangat besar. Dan tiap orang berbeda pula dalam menanggapi masalahnya. Ada yang segera putus asa, ada yang menyalahkan orang lain, ada yang menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi ada yang gigih berjuang mengatasi masalahnya. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita dapat mencontoh sikap Nabi Habakuk yang dengan tegar, dia tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak meratapi apa yang terjadi, namun menatap Tuhan, berpegang pada tangan Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga orang yang karena badai kehidupan, ia menjadi kuat, menjadi kreatif, menjadi makin pandai, makin tekun, dan akhirnya menjadi sukses. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, atau bahkan jangan menyalahkan Tuhan. Bulan lalu kita telah belajar dari kitab Nabi Habakuk pasal yang pertama. Nabi Habakuk berseru ketika menghadapi kepedihan dan kekecewaan. Sabtu lalu kita telah belajar dari Habakuk pasal yang kedua. Bagaimana Nabi Habakuk bisa kuat dalam menghadapi masalah berat. Dan hari ini kita belajar bahwa Nabi Habakuk sanggup mengatasi tekanan hidup, bahkan dapat bersuka cita walau masalah belum berlalu. Kita dapat memperoleh kekuatan bila kita mau menatap Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kita jalan keluar. Sekalipun masalah kita belum berlalu, sekalipun jalan keluar belum terlihat, ada keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya, dengan cara Tuhan yang tepat pula, yang mungkin tidak pernah kita duga, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita. Dalam perjuangan menghadapi pergumulan hidup yang berat, jangan kita hanya memusatkan perhatian kita hanya pada diri kita sendiri, tetapi kita harus melihat sesama kita yang mungkin bebannya jauh lebih berat daripada diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat hidup dengan saling menolong. Dengan saling menolong kita dapat saling menguatkan, dan kita pun dapat menjadi makin kuat, dan kita bisa merasakan beban kita juga bisa makin ringan. Sama seperti pepatah yang mengatakan, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Kalau manusia mau saling menolong, beban berat akan terasa lebih ringan. Akhirnya tangisan bisa menjadi senyuman. Kita juga dapat beria-ria di dalam Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Tetaplah berjalan walaupun merasa sukar. Yakinlah ada janji Tuhan yang akan ditepati. Ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Ada pengharapan untuk hari esok kita. Lakukan bagian kita. Sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Ubahlah badai kehidupan menjadi sebuah nyanyian. Kita akan mengalami apa yang dialami dan disaksikan oleh Nabi Habakuk, seperti yang tertulis dalam ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Nabi Habakuk bisa menyaksikan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan, namun akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun kambing domba terusir dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya semua bahan makanan, semua ternak mereka dirampok oleh orang-orang yang sadis, orang-orang Kasdim. Tetapi dia akan beria-ria di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Allah Tuhannya itu yang menjadi kekuatannya. Ia akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk dapat terus menjalankan misinya, tugasnya, pelayanannya, dan kehidupannya walaupun masalah belum berlalu. Saudara, semua itu rahasianya adalah karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dia terus berjalan bersama dengan Tuhan yang perkasa. Saudara, kita juga bisa berkata, sekalipun masalah belum berlalu, sekalipun jalan keluar belum kulihat, sekalipun masih menunggu jawaban Tuhan, sekalipun badai belum berlalu, sekalipun persoalan belum selesai, tetaplah sabar saudara, tetaplah tegar. Jangan lupa selalu menyertakan Kristus dalam bahtera kehidupan kita. Sertakan Kristus dalam setiap perkara yang kita hadapi. Kita dapat tersenyum di tengah badai. Kita dapat tersenyum di tengah derita. Kita dapat tersenyum walaupun masalah dan persoalan hidup belum selesai. Bila kita mau mengikut sertakan Kristus di dalam bahtera kehidupan kita, kita akan tegar, kuat, dan sanggup mengatasi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita menyatukan hati kita dan kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, seringkali kami mudah putus asa, mudah menyerah ketika ada derita dan masalah dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk terus menatap Engkau. Tolong kami untuk terus berpegang pada tangan-Mu, sehingga kami dapat tersenyum di tengah badai kehidupan di dalam bahtera kami bersama dengan Kristus. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau kami seringkali masih meragukan pertolongan-Mu ketika kami sedang lemah iman. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Merasa sedih karena kehilangan orang yang kekasih. Merasa lemah ketika ada penyakit yang kami rasakan di dalam tubuh kami. Merasa lemah juga ketika kami menanti-nantikan jawaban dari doa-doa kami yang belum terjawab. Tolonglah kami sekalian Tuhan, agar Engkau sendiri akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya dengan cara yang tepat. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa juga untuk bangsa kami yang banyak mengalami musibah bencana alam, baik itu kecelakaan, kejahatan-kejahatan orang di sekitarnya, ketidakadilan, dan juga banjir. Oh Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menolong mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara, kehilangan mata pencarian. Cukupkanlah mereka dan tolonglah mereka, ulurkan tangan kasih-Mu. Kami ingin berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit karena sakit tua. Biarlah Tuhan berikan kekuatan iman. Tuhan tolong keluarganya yang menjaga dan merawatnya. Tolong juga Tuhan kami yang akan mempersiapkan diri untuk merayakan hari Natal di bulan depan, dan biarlah Tuhan sendiri akan memberkati panitia Natal, memberkati semuanya Tuhan, agar mereka sekalian dapat menjalankan segala tugas-tugasnya dengan baik, mempersiapkan hari Natal yang akan kami sambut, sehingga kami sekalian dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini
senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 163, bait yang pertama hingga yang kedua. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat, tetapi Tuhanlah yang melindungi daku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban